Halo, kembali lagi di channel saya Rizky Akhir. Kali ini saya mau rakit PC dengan Ryzen 5 5600G. Kali ini saya menggunakan motherboard B550M DS3H versi 1.4. Nah, di mainboard ini kelebihannya pakai 1.4 itu ada tombol key flashnya. Ini unboxingnya, dapat black panel, gigabit installation guide, terus cara nyolokin kabel udah ada semua. Terus dapat kartu garansi 3 tahun, kabel SATA, backplate, kabel SATA ada 2. Oh iya, kelebihan motherboard ini tuh B550DS MDS3T itu ada RGB version yang ada RGB-nya. Kalau yang 1.3 itu belum ada. Ini sudah ada colokan untuk RGB. Tuh, colokan RGB-nya. USB 1, front USB seperti 2.0, terus USB 3.0. Ini menggunakan soket AM4. Port IO nya cukup lengkap. Slot RAM nya ada 3. Ini dual channel 4 slot. Ada M.2 nya ada 2. Terus ya, secara material sih bagus sih. Ini saya mendapatkan di harga 1,5 juta di Enter Komputer. Ini saya beli ngerakit sih, nyicil udah kira udah setahunan lah dapat segini. Ada slot SATA-nya ada 4. Terus intinya ini motherboard ini upgradable dah, enak pokoknya mau diapain juga bisa. Ini serah kalian mau diapain sih. Yang saya pilih ini gara-gara ada M.2 nya ada 2. Jadi suatu saat kalau sistemnya udah penuh, saya mau pakai 500 GB dulu. Cuman kalau sistemnya udah penuh nanti saya tambahin lagi, bisa nanti dibikin RAID di BIOS-nya. Soket RGB juga ada, banyak soket RGB itu juga di situ. Nah itu tuh, RGB lagi tuh. Phone audio, terus punya PCI 4, slot PCI 4. Walaupun Ryzen 5 5600G itu belum PCI 4, jadi nanti suatu saat saya mau jual juga bisa PCI Ryzen 5 5600G. Kalau yang X udah PCI 4.
Kalau yang ini belum. Cuman motherboardnya udah PCIe 4, jadi suatu saat saya mau ganti juga bisa. Lanjut. Nah, ini notanya. Tahap pembeliannya saya di Shopee. Lanjut unboxing RAM dan prosesor. Saya mendapatkan harga prosesor 2 jutaan, Ryzen 5 5600G. Untuk link pembelian nanti saya cantumkan di kolom deskripsi semua ya. Saya memilih yang box, bukan yang tray. Kalau yang box bisa garansi 3 tahun. Dan ini RAM-nya Delta T-Force RGB. Sebenarnya sih saya nggak terlalu suka RGB sih, cuman dapatnya yang ini 3600 MHz. Kalau kalian yang pakai 3200 juga ada, cuman saya pengen yang pakai 3600 MHz karena Vega 7 itu kan share memorinya dari RAM juga, jadi nanti bisa dibikin profil XMP nya, dibikin profil 1. Rencananya kedepannya saya mau ganti, saya upgrade lagi 16 GB lagi, jadi bisa 32 GB. Menurut saya RAM 16 GB itu masih kurang, karena dedicated nanti kan saya dibikin di dedicated di BIOSnya, saya bikin 2 GB itunya, Vega 7 nya. Kita buka, paling hal mendebarkan ya ini nih, buka. Hati-hati karena soket AM5 itu, AM4 itu soketnya kecil-kecil, jangan sampai jatuh prosesornya. Kalau jatuh bengkok nanti bisa patah. Beda dengan Intel yang gen sekarang rata-rata dari Core i5 yang gen 12 itu dari keluarnya Core i itu udah soketnya ngikut di motherboard pin-pinnya, tapi ini ngikut di prosesor yang AM5. Ini kayak zaman dulu kalau pernah ngerakit PC itu pakai PC Pentium 3 tuh, soketnya masih begitu. Saya udah lama nggak ngerakit PC, cuman saya masih ingat-ingat tentang cara perakitan. Terus ini heatsinknya itu udah ada thermal paste nya, jadi kalian tidak usah nambahin thermal paste lagi. Tuh yang putih itu ada thermal paste. Oh iya, dapat stiker juga buat pamer doang di casingnya. Oke, lanjut cara perakitannya. Kita lepas dulu baut-bautnya, dilepas karena Ryzen, cooler bawaan Ryzen itu tidak memakai ini, jadi kita lepas. Nanti kita langsung baut saja di mainboardnya. Oh iya, saya tidak menggunakan M.2 karena M.2 masih belum ada biaya. Ini judulnya ngerakit PC nyicil, tapi yang penting bisa dipakai dulu. Saya menggunakan SSD dari komputer saya yang sekarang, SSD SATA
Untuk pemasangan soket prosesor itu ada segitiganya, kita ikutin aja segitiga prosesor di segitiga motherboard. Tuh di sebelah situ, jadi kita ngikutin aja segitiga panahnya. Oke, kemudian kita kunci klek. Setelah terpasang kita kunci klek. Oke. Cari posisi yang pas untuk peletakan baut prosesornya, baut tray-nya, biar coolernya pas. Posisi pemasangan itu nyilang dulu, jadi kanan atas ya, terus kiri bawah gitu. Nah ini saya mulai dari kanan bawah, kemudian kiri atas. Jadi menyilang seperti ini aja kawan-kawan, biar rata. Setelah itu dikencengin, tapi jangan sampai kenceng banget, nggak usah pakai tenaga, yang penting nempel tapi mentok, gak usah kenceng-kenceng banget. Kalau kalian udah beli M.2 nya sekalian dipasang, karena saya belum beli M.2 saya jadi tidak memasangnya. Nanti bisa dipasang setelah ada biaya. Lanjut untuk pemasangan soket fan, ada tulisannya GPU fan di situ, kita tancapin saja. Dan kalau kebalik dia nggak bakal bisa masuk. Ada tulisan CPU fan nya, kita masukin saja di CPU fan. Ngerakit komputer itu kalau dia nggak masuk, dia bakal, jangan dipaksa karena bisa konslet. Nah soketnya udah khusus. Nah setelah pemasangan soket fan, kita pasang RAM. Untuk pemasangan RAM A1 dan B2 sesuai instruksi dari petunjuknya. Karena saya menggunakan RAM hanya 2 keping saja. Nanti kedepannya di upgrade lagi jadi 32, karena RAM 16 GB itu kurang masih untuk editing dan untuk gaming kalau tanpa VGA. Tancapin sampai bunyi klik. Kemudian kita lanjut pemasangan di mainboardnya. Nah untuk mainboard saya menggunakan Venom RX, sesuai selera masing-masing sih. Untuk
casing selera masing-masing. Saya menggunakan Venom RX, dapat 2 fan dari di depan, RGB. Yang saya dapatkan harga 400-an, tentunya di toko Shopee. Ini nyicil juga, ini cocok buat MATX dan ITX. Kalau ATX nggak bisa, ini udah mentok di MATX. Saya tidak butuh yang gede-gede, cuman yang cukup buat kebutuhan saya. Untuk pemasangan black plate, sebelum pasang mountboard kita pasang black plate dulu. Susah-susah gampang, karena tangan saya sudah lama tidak pernah merakit PC. Digoyang-goyang saja sih sebenarnya. Digoyang-goyang, ditekan aja udah bisa, udah terpasang. Setelah terpasang backplate-nya, kita pasang mainboard-nya. Bagusnya sih pasang power supply dulu, karena tapi casing ini bisa dipasang mainboard dulu sih, bisa, tergantung casing teman-teman. Kalau yang ada yang rapat itu nggak bisa, karena kabel manajemennya susah masukinnya. Kalau ini kebalik, kalau dipasang power supply dulu, nanti kabel-kabel yang backplate-nya susah, yang bagian bawahnya, backplate, kabel manajemen yang bawah itu susah pemasangannya. Dirasa udah cukup, kita pasang bautin. Cuman kalau belum cukup, kita tambahin murnya, spacer murnya. Udah kita bautin sambil digoyang-goyang dikit, mungkin kalau nggak pas. Bautin terlebih dulu yang deket backplate, nanti semuanya dia akan ngikut sendiri. Kencang tapi nggak usah terlalu kencang, biasa aja, yang penting nggak lepas. Ada yang bautnya salah, maaf, itu baut hari saya pasang di situ malah. Saya sudah lama sih nggak ngerakit PC, sekitar udah 12, dari 2012 sampai sekarang berapa, 10 tahun berarti saya udah nggak pernah ngerakit PC. Jadi upgrade komponen yang
terbaru nggak terlalu ngerti. Nah, setelah terpasang kita colokkan kabel-kabel. Ini kabel USB 3.0, ada soket coakannya. Semua itu ada soket coakannya, jadi nggak mungkin kebalik, dan ada tulisannya. Kita colok. Untuk kerapian kabel-kabel mah sesuai selera sih. Ini kan soalnya nanti kan masih dibongkar pasang lagi, jadi masih ditambahin lagi komponen-komponen seperti VGA. Ini belum ada biaya buat beli. Sudah terpasang, kemudian kita pasang USB 2.0 yang di depan. Kita pasang juga, di situ ada pin yang tertutup. Nah, itu nanti di mainboardnya ada pin yang tidak ada pinnya, jadi nggak mungkin bisa masuk. Kalau kebalik pun nggak bisa masuk. Sudah terpasang, lanjut front audio. Bentar dulu, posisinya nggak pas kameranya, kita putar-putar dulu dah. Kelihatan nggak? Ada front audio di plug panel. Di mainboardnya kita colokkan saja seperti USB, ada titik yang nggak ada lubangnya, jadi nggak mungkin kebalik. Dan di situ nggak ada pinnya juga. Intinya kalau ngerakit komputer dari awal itu nggak usah takut, karena kalau dicolokin nggak bisa berarti jangan dipaksa. Dilihat lagi bener nggak di situ, itu aja. Sudah. Ini kabel manajemen yang begitu riweh. Ini molek untuk buat RGB di Jepang. Dan ini saya mau nyari kabel power dan lampu LED hard disk dan LED power. Sebenarnya colokan yang paling susah ya nyolokin ini doang sih. Dia kabelnya jamper-jamperan seperti itu tuh. Ada LED plus min, terus power LED plus min gitu. Itu yang paling susah karena nggak plug and play. Kalau semuanya mah colok langsung mah nggak apa-apa. Nah, untuk pemasangannya kalau mau ngikutin saya lihat aja itu di mainboard ada tulisnya HDD LED plus, HDD LED min, saya ngikutin itu aja. Di buku petunjuk ada kok. Sekarang saya mau pasang power supply. Kok susah ya? Tuh, nggak bisa masuk kalau susah karena kebalik. Tuh. Saya menggunakan power supply FSP 650 watt.
Cuman kalau 500 watt sih udah cukup sih, cuman saya mau upgradable-nya lebih simple, jadi nggak usah beli power supply lagi. Nah, power supply itu saya sarankan 10% dari budget semua itu untuk power supply, karena power supply itu ibaratkan jantung. Jangan pernah bawa power supply bawaan casing kecuali untuk sementara saja. Power supply buatan casing itu dibilang bagus sih enggak, dibilang jelek juga enggak, cuman nyala aja itu. Cuman untuk jangka waktu panjangnya dia bakal merusak mainboardnya, karena beda sih, namanya kualitas dari duit itu pasti beda. Ada yang bilang kalau duit itu nggak pernah bohong, nah itu sama kayak gitu. Saya dapatkan power supply ini di kisaran 800 ribuan. Udah masuk, kita colokkan kabel-kabelnya. Untuk kabel manajemen bisa dirapikan dengan sendirinya sajalah, sesuai selera aja teman-teman. Nah, ribet kabel manajemen yang ini tuh. Kita masukkan dulu di backplate-nya, kita biar nembus ke pin 24 dan 8 pin untuk prosesor. Kita cari 8 pin. Power supply ini lumayan bagus sih menurut saya. Ini saya gedekan saja power supply-nya, jadi mau upgrade nambah harddisk 10 maksudnya beberapa harddisk masih bisa, karena buat keperluan YouTube saya, buat nyimpan video. Nah, sekarang cara memasang pin 24 volt. Ini pin 8 pin, kita pilih saja. Kita tancap. Setelah dirasa ditancap udah cukup. Oke, lanjut lagi pemasangan pin 24. Nah, itu buat di situ ingat ada cowakannya, jadi nggak mungkin kebalik. Kalau kebalik pun nggak bisa masuk. Oke, dan saya tidak mau menginstal ulang. Ini sebenarnya udah selesai untuk cara perakitannya, karena saya tidak mau menginstal ulang. Saya mau pakai harddisk saya di PC yang lama. Oke, karena saya tidak mau menginstal aplikasi sebanyak ini yang include di PC saya sebelumnya, jadi saya mau bentar, kok miring ya. Jadi saya mau pakai harddisk lama saya pasang di PC baru saya. Pertama kita klik kanan di Windows, kita masuk save mode. Yang pasti berhasil masuk save mode itu dari sini aja, pasti berhasil. Terus kita restart, tekan tahan shift, tahan restart. Oke. Kita masuk troubleshoot, advanced option, start source setting, restart. Pilih 4, tekan tombol keyboard di angka 4.
masuk ke share mode. Device manager di this PC, manage. Setelah keluar kita pilih device manager, kita yang pertama dihapus itu adalah semua driver yang bawaan dari PC ini, kayak SATA ini kita uninstall, terus display monitor kita uninstall, codec semua ini di uninstall semua nih. Jadi kita uninstall semua, universal bus kita uninstall. Nanti dia akan pas starting up dia akan detect ada software baru, semua kita uninstall dulu semua. Untuk ini saya coba yang ini dulu dah, display ini ya. Ya, uninstall device. Delete software for device uninstall. Do you want to restart your computer? No. Nah, kita mau lanjut kerjaan yang lain. Terus ini kita uninstall semua. Pokoknya di uninstall aja dulu. Karena drivernya nggak kepake. Ntar di ininya nggak kepake. Udah, itu kita matiin di ini kita install juga, uninstall no. Terus apa lagi ya, cuma di uninstall. Karena kelamaan mungkin videonya saya skip sampai sini dulu. Setelah perakitan selesai, kita mau setting konfigurasi BIOS-nya. Kita tekan tombol power dulu, nyalain PC-nya. Kemudian kita tekan delete atau F12. Setelah masuk, kita pilih, kita setting BIOS dulu terlebih dahulu. Seperti saya mau nyeting XMP. Kalau masuknya kan awalnya seperti ini nih, F1 2, terus seperti ini nih awal masuknya pertama. Jadi saya mau setting pertama, saya mau mana sih, kita tekan F2 aja yang simple mode, simple BIOS dah. Saya mau aktifkan XMP profilnya, jadi 3600, sebelumnya 2400. Kemudian saya mau nyeting apa ini, VGA nya saya mau gedein. Kalau VGA bawaan itu kalau nggak digedein itu dia masih 500 giga, sekitar 512 MB. Jadi untuk membesarkannya di sini nggak fokus ya, nggak fokus. Untuk membesarkan Vega 7 nya, memorinya, dedikatednya supaya lebih gede,
Kita merubahnya di sini, IGD video, kita recreate force, rubah jadi force. Terus UMA mode ganti UMA specify. Terus UMA frame buffer size kita bikin 2 GB karena RAM saya cuman 16 GB. Tapi kalau teman-teman punya RAM yang lebih gede, bisa 16 GB, bisa digedein lagi jadi 4 GB ini. Udah. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada satu yang lupa saya buat saya nih. Ini kan boot manajernya pakai CSM support. Ini bikin disable dulu aja. Ini bikin disable, CSM-nya bikin disable karena saya mau mengaktifkan security bot. Jadi nanti kalau di update Windows, ini kan masih Windows 10, nanti saya mau update di Windows 11, ini harus aktif dulu security bot. Nah ini udah aktif, enable ya, udah aktif. Kemudian kita setelah masuk kita save and exit. Bentar, saya mau lihat sekalian nih. Lihat Toshiba, saya menggunakan harddisk 2. Yang satu ini SSD ukuran 256 dan yang harddisk ini harddisk yang biasa 2 tera, karena untuk penyimpanan ini yang saya butuhkan yang ini. Kalau ini buat sistem, kalau penyimpanan saran saya menggunakan harddisk yang seperti ini aja, harddisk konvensional SATA biasa aja, jangan pakai yang SSD saran saya, karena lebih aman di sini pengalaman saya. Kalau SSD healthy-nya masih bagus, tiba-tiba besok mati juga bisa itu. Kalau ini saya dari berapa tahun ini, dari PC saya yang sebelumnya saya pindahin, udah 4 PC kali ya. Ini sering pindah-pindah ini karena data saya di sini terus. Oke, ini XMP nya sudah kita F10. USB cannot detect apa nih? Oh, F12 salah, tadi kata F12, sekarang F10. Do you know visual? Yes, kita yes dulu. Kemudian kita masuk lagi, kita cek apakah sudah berubah. Jika dirasa sudah berubah, sudah. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk kali ininya, untuk mendengarin ocehan saya. Jadi ini tanpa perlu install software, terus sudah masuk semua aplikasi yang dari PC saya sebelumnya. Saya males install software. Oke, terima kasih. Nih, langsung masuk ke Windows sudah.